Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." 2 Raja-Raja 2 ayat yang ke-9. Tongkat estafet pelayanan. Kitab 2 Raja-Raja 2 ayat yang ke-9 mencatat momen krusial sesaat sebelum Nabi Elia diangkat ke surga. Yang pertama yang kita perhatikan adalah konteks ujian kesetiaan dan ketekunan. Sebelum sampai di titik ini, Elia telah membawa Elisa menempuh perjalanan dari Gilgal, Betel, Yeriko hingga menyeberangi sungai Yordan. Di setiap tempat, Elia seolah-olah menguji Elisa dengan menyuruhnya tinggal di sana. Namun Elisa bersikeras untuk tetap mengikuti tuannya. Permintaan di ayat 9 ini adalah hadiah atas kesetiaan dan ketekunan Elisa yang luar biasa. Kedua, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu. Elia menyadari bahwa waktunya di bumi sudah habis. Sebagai seorang mentor yang memberikan kesempatan terakhir kepada muridnya untuk mengajukan permintaan. Ini menunjukkan karakter Elia sebagai pemimpin yang peduli pada kelangsungan pelayanan setelah ia tiada. Yang ketiga, makna 2 bagian dari rohmu. Permintaan Elisa seringkali disalahpahami sebagai keinginan untuk menjadi 2 kali lebih hebat dari Elia dalam hal kesombongan. Namun, dalam konteks hukum warisan Israel, 2 bagian adalah hak khusus bagi anak sulung, penerus sah. Dengan meminta 2 bagian, Elisa tidak sedang meminta kuantitas kekuatan gaib, melainkan mengakui dirinya sebagai anak sulung rohani yang siap memikul tanggung jawab penuh sebagai penerus pelayanan Elia di Israel. Kesadaran akan kelemahan. Elisa tahu betapa beratnya tugas melawan kemurtatan di Israel. Ia menyadari bahwa tanpa kuasa ilahi yang sama yang menyertai Elia, ia tidak akan sanggup menjalankan tugas tersebut. Yang keempat, syarat yang sukar. Meskipun permintaan Elisa bersifat rohani, Elia menjawab hal itu sukar. Hal ini dikarenakan karunia roh bukanlah milik Elia untuk diberikan secara pribadi, melainkan hak prerogatif Allah. Syaratnya adalah Elisa harus melihat saat Elia terangkat. Ini menekankan pentingnya kewaspadaan spiritual dan fokus yang tidak terpecahkan pada hadirat Tuhan. Yang kelima, aplikasi spiritual. Suksesi pelayanan, pekerjaan Tuhan tidak terhenti pada satu tokoh. Harus ada persiapan generasi penerus yang memiliki gairah rohani yang sama, ambisi yang kudus. Elisa adalah teladan tentang memiliki ambisi yang benar. Ia tidak meminta kekayaan atau jabatan, melainkan urapan Roh Kudus untuk melayani Tuhan. Kebutuhan akan kuasa Tuhan. Untuk melakukan pekerjaan yang besar bagi Tuhan, kita membutuhkan perlengkapan rohani yang memadai. Elisa mengajarkan kita untuk tidak ragu, meminta bantuan Tuhan dalam kapasitas yang besar demi kemuliaannya. Kesimpulan, 2 Raja-Raja 2 ayat ke-9 memperlihatkan transisi kepemimpinan profetik yang didasarkan pada kesetiaan murid dan kedaulatan Allah. Permintaan Elisa adalah bukti kerendahan hati dan keseriusannya dalam melanjutkan tongkat estafet pelayanan di tengah bangsa yang berpaling dari Tuhan.